Januari 2023 ini terinspirasi dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 12 sampai dengan 22 dan diberi judul Demi Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mengucapkan syukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Kami juga memohon agar pengajaran dan hikmat-Mu menolong kami mengerti dan memahami firman-Mu melalui sapaan rohani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, frasa demi Tuhan dapat diartikan dengan untuk kepentingan Tuhan atau atas nama Tuhan. Dalam perikop ini, ungkapan demi Tuhan adalah dalam rangka peperangan. Pada zaman dulu, hal ini seringkali dihubungkan dengan kekuatan ilahi atau Allah atau Tuhan yang dipuja dan disembah oleh suatu suku bangsa. Dalam perikop ini tentu yang dimaksud adalah hubungan antara suku bangsa Israel sebagai umat Tuhan dengan Tuhan sendiri. Kemenangan umat Tuhan sangat dipengaruhi kesetiaan dan komitmen umat dalam menyembah Tuhan, menuruti firman-Nya, dan menaati Tuhan. Jika kita membaca keseluruhan kitab Hakim-Hakim, kita akan menemukan sebuah pola relasi dengan Tuhan yang mempengaruhi kemenangan dan kekalahan dalam sebuah perang. Jika umat tidak setia, maka akan mengalami kekalahan. Setelah itu, umat mengakui perbuatan dosa mereka, lalu memohon ampun. Kemudian Tuhan mengampuni umat, lalu mengangkat seorang hakim sebagai wakil Tuhan untuk memimpin umat Tuhan dalam mengalami kemenangan. Jadi, ungkapan demi Tuhan disebutkan semata hanya karena Tuhanlah yang memungkinkan umat Tuhan mengalami kemenangan. Sebab Tuhanlah yang menyebabkan kekalahan dan Tuhan pula yang menyebabkan kemenangan. Ungkapan demi Tuhan mengingatkan kita pada nasihat Paulus dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Juga dalam Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dalam nasihat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ungkapan demi Tuhan adalah ketundukan dan ketaatan kita untuk mengakui sekaligus bertindak atas nama Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Inilah yang menjadi kesan bahwa ungkapan demi Tuhan adalah komitmen, janji, bahkan sumpah yang harus ditepati oleh orang percaya sekalipun dalam melakukannya mengalami penderitaan. Selain itu, ungkapan demi Tuhan juga mengandung keteguhan dan ketetapan hati untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita diingatkan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita, dalam pengambilan keputusan, dan dalam mewujudkan rencana serta keputusan tersebut. Juga, semua cara dan upaya yang dipakai pun semuanya harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan semaunya kita. Di dalamnya juga ada ketulusan dan kejujuran, ada kesukacitaan dan kegembiraan, ada pengharapan dan damai sejahtera. Entah itu dalam pekerjaan,
dalam pendidikan, dalam pelayanan, maupun dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara, yakinlah, jika kita menjalani hidup kita demi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan memberikan kekuatan saat kita lelah dan lemah, memberikan hikmat saat putus asa, memberikan ketangguhan hati saat menderita. Pastinya Tuhan menemani dan mendampingi kita. Tuhan membimbing dan menuntun, serta Tuhanlah yang memampukan kita menyelesaikan apa yang telah dipercayakannya kepada kita. Bahkan Tuhan sendiri menyelesaikannya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mempercayakan segala yang baik kepada kami. Biarlah di dalam kemurahan dan kasih setiamu kami dapat menerima kepercayaan tersebut dengan sebaik mungkin. Itu tanda bahwa kami melakukan segala sesuatu demi Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, serta atas nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kami bersyukur atas semua kepercayaan-Mu kepada kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami untuk setia dan taat memelihara kepercayaan tersebut. Di dalam dan demi nama Tuhan kami memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati.